Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadis. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat, karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali diberikan waktu, diberikan sehat, diberikan kemampuan untuk bisa kembali melaksanakan titah dari Allah Azza wa Jalla sebagai khalifatu fil ardh, sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sekaligus kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah terkena beban hukum untuk melaksanakan setiap aturan yang telah diwajibkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan seluruh ibadah dan amal soleh kita senantiasa diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dihidupkan dalam iman yang taat dan istiqomah, diwafatkan dalam Islam dan husnul khatimah, dan di yaumil qiyamah kita berjumpa kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah untuk Nabi panutan alam, Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai pada kita umat yang terus berupaya, terus berusaha mengikuti langkah-langkah dan sunnahnya. Semoga di yaumil qiyamah kita termasuk di antara umat yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi yang mulia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Bapak, Ibu, Ayahanda, Bunda, juga anak-anak sekalian, kita hari ini akan lanjutkan pembahasan qawaid fiqhiyah yang kedua, kaidah fikih yang kedua. Kaidahnya adalah al-yaqinu la yazulu bisyakki, bahwasanya yakin itu tidak bisa gugur disebabkan keraguan. Al-yaqinu la yazulu bisyakki, yakin tidak bisa gugur disebabkan dengan keraguan. Apa itu yakin? Yakin adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan kebenarannya. Jadi mengetahui sesuatu sesuai dengan kebenarannya, atau mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya, itu disebut juga dengan yakin. Adapun syak, ragu itu adalah bimbang antara memutuskan atau memandang sesuatu dari beberapa pilihan. Nah, itu adalah ragu ya. Nah, kita akan lihat perbedaan-perbedaan daripada tingkatan-tingkatan itu. Beberapa waktu lalu pernah dibahas, tapi ini kita lihat kaidah-kaidahnya. Ada 4 tingkatan ilmu. Yang pertama adalah al-wahmu. Wahm yaitu mengetahui sesuatu dengan dugaan lemah. Kebenarannya itu kurang lebih benarnya 25%. Namanya adalah waham. Contoh ketika misalkan kita mengatakan ada pertanyaan, apakah kemarin misalkan di daerah A itu orang-orang masih penuh mengisi masjid atau tidak? Apakah di daerah A orang-orang sholat tarawih masihkah memenuhi masjid atau tidak? Nah, kalau dugaannya lemah, kita mengatakan kayaknya
kayaknya penuh deh, kayaknya sudah setengah deh, kayaknya tinggal sedikit. Nah, dugaannya lemah itu 25%, disebutnya adalah waham. Waham itu adalah praduga yang sangat lemah, kebenarannya hanya 25%. Waham namanya. Adapun yang kedua adalah syak. Syak yaitu mengetahui sesuatu dengan dugaan yang sama antara dua kemungkinan. 50-50 benar gitu. Contoh misalkan, kira-kira apakah orang itu sudah datang ke masjid apa belum? Orang yang mana? Itu tuh yang kemarin jadi, misalkan beres-beres di masjid. Apakah sudah datang apa belum? Kayaknya sudah deh. Dari mana taunya? Kayaknya sudah. Soalnya saya kayak lihat dia datang berpapasan dengan saya. Saya kayak berpapasan dengan dia. Kayaknya sudah deh. Tapi saya juga ragu apakah dia atau tidak. Apakah dia atau bukan yang berpapasan dengan saya. Nah, antara iya atau tidak itu disebut 50-50, 50-50, maka disebut dengan syak. Nah, syak gitu. Jadi semente meragukan, ja. Karena sak semen. Jadi syak itu 50-50. Kamu laki-laki apa perempuan? Ragu, Ustaz. Saya ragu, saya laki apa perempuan. Nah, orang yang meragukan dirinya laki atau perempuan, syak berarti dia telah terkena keraguan antara dirinya, saya benar laki-laki atau saya benar perempuan, misalkan gitu. Syak itu 50-50. Adapun yang ketiga adalah dzon. Kalau dzon ini kebenarannya, dugaan kuatnya 75% benar. Dzon itu kemungkinan besarnya 75% benar. Jadi gimana? Bapak itu udah datang apa belum? Udah datang. Dari mana tahunya? Emang sudah lihat? Belum kalau lihat, tapi motornya sudah ada. Nah, belum kalau lihat, tapi motornya sudah ada. Kemungkinan besar sih benar gitu. 75% iya kayaknya. Soalnya motornya ada, meskipun saya belum lihat orangnya. 75% iya itu. 75% benar. Meskipun orangnya belum dilihat. Namanya adalah dzon. Namanya dzon. Makanya dalam dzon ini ada su'udzon, ada husnudzon. Nah, dzon ini kebenarannya itu 75% iya. 75% kuat. Tapi kalau tidak bisa disangkal, namanya al-ilmu, al-yaqinu. Al-ilmu yaitu mengetahui sesuatu sebagaimana kenyataan yang sebenarnya, yaitu benar 100%. Gimana si bapak itu sudah datang apa belum? Sudah datang. Tahu dari mana? Duduk sebelah dengan saya, 100% benar. Gimana ibu itu pakai baju warna apa? Warna hitam. Hitam, abu atau biru? Hitam. Dari mana kamu tahu itu bajunya warna hitam? Jelas. Saya sendiri kok tadi yang berjalan bareng dengan beliau pakai baju warna hitam. Yakin? Yakin. Itu namanya al-ilmu, 100% benar. Jadi gimana? Kamu tuh laki apa perempuan? Aku yakin Ustadz, saya laki-laki bukan perempuan. Cirinya apa? Saya tidak punya rahim Ustadz. Gitu. Berarti dia adalah laki-laki. Kenapa pembedanya rahim? Karena bisa jadi kumis dan jenggot itu bisa jadi diada-adakan oleh perempuan, pengen pura-pura jadi laki-laki, tapi rahim itu susah. Nyimpen rahim susah, maka rahim adalah salah satu bukti bahwa dia adalah perempuan. Kalau tidak ada rahim, bukti bahwa dia adalah laki-laki. Al-ilmu 100% yakin benar. Ilmu itu 100% yakin benar. Pertanyaannya, di atas, Bapak Ibu bisa lihat di atas, itu yang nyala di atas atap itu apa namanya? Apa coba? Itu yang nyala di atas atap namanya lampu. Itu lampu apa batu? Yakin, lampu apa batu? Keyakinan Bapak dan Ibu yang hadir bahwa itu adalah lampu 100% namanya adalah al-ilmu. Al-ilmu itu namanya. Nah, kira-kira coba dilihat. Nah, ini.
Bapak dan Ibu, ini nih benda ini yang saya tunjuk ini, benda yang saya tunjuk ini yang di atasnya ada taplak ini namanya meja atau kursi? Meja atau kursi? Yakin ini meja? Keyakinan kita bahwa menyebutkan bahwa ini adalah meja itu namanya al-ilmu, yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Itu adalah al-ilmu gitu. Tidak ragu lagi. Nah, kita lanjut dulu. Ada marotibul ilmi, 3 urutan ilmu. 3 urutan ilmu. Contohnya sudah ya waktu itu. Pertama, ada yang disebut dengan ilmul yakin. Ilmul yakin yaitu mengetahui dengan pasti berdasarkan ilmu. Namanya ilmul yakin. Kata pengetahuan. Di dalam lidah itu, di dalam lidah ada indera pengecap. Ada rasa mengecap asin, ada asam, kemudian ada manis, ada juga rasa pahit. Di lidah itu, di panca indera itu. Lalu kemudian kira-kira kalau kita akan merasakan benda yang namanya gula menurut pengetahuan, rasa manisnya di bagian sebelah mana? Depan, kanan, kiri atau belakang? Pengen ngaji dia. Milpi. Asin itu di lidah di bagian mana? Depan, kanan, kiri atau di belakangnya? Di depan sini. Depan tuh manis. Ayo Ustaz ini nanya manis, nanya asin. Asin. Nah, asin itu di depan, di kanan, di kiri atau di ujung lidah? Di belakang lidah. Di mana? Coba ayah garam teu. Saum atunya. Ya. Jadi pada saat kita nyicip, belum nyicip, menurut pengetahuan bahwasanya Ustaz rasa asin itu di depan gitunya. Kanan kiri. Oh, asin kanan kiri, berarti yang betul saat ya. Bunda. Asin kanan kiri, kalau depan apa? Manis. Oh, depan manis senabu gitu. Pantesan gula tesek dicorek lidinya, oh manis gitu. Asin kanan kiri, baik. Ini garam teh menurut pengetahuan, dia kalau masuk ke dalam lidah, yang merasakan dia rasanya itu apa adalah kanan kiri. Kata ilmu, kanan kiri lidah itu yang bisa merasakan bahwa garam itu asin, kanan kiri. Secara ilmu pengetahuan. Terpercaya Ustaz. Coba ningkat ke yang kedua, namanya ainul yakin. Kita panggil nih orang, sok sini. Ini ayah garam ya. Saya pengen lihat kamu meringis merasakan asin itu di bagian mana sebenarnya. Coba itu celangap. Coba mangap. Mangap itu gimana caranya? Ya membuka seluruh mulut. Coba mangap, dikeluarkan lidahna. Cingan dia orang disimpan di kanan kiri. Tak. Ternyata dia meringis, asin. Oh iya, ainul yakin, melihat orang lain meringis merasakan asin. Tak percaya iman nipu orangna, maka ningkat ke yang ketiga, namanya adalah hakul yakin. Gimana biar hakul yakin kalau itu adalah garam, rasanya di kanan kiri asinnya? Gimana rasanya? Harus dicoba langsung. Biar ibu merasakan, oh iya geningan. Dikirain teh di bagian belakang lidah. Oh dikirain teh di bagian ujung lidah. Ternyata asin itu, indera pengecap itu di bagian kanan kiri lidah. Dari mana taunya? Saya nyoba langsung. Nah, hakul yakin. Namanya hakul yakin. Jadi urutan ilmu itu seperti itu. Kaidah kita yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisaki. Bahwasanya yakin itu tidak bisa gugur dengan keraguan. Nah, kita akan membahas mana yang yakin, mana yang ragu. Mana yang yakin, mana yang ragu. Kita akan bahas. Baik. Kita lanjutkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Yunus ayat 36. Allah berfirman, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna." Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Dhanna tadi kebenarannya berapa persen? 75%. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna, dan mereka
tidaklah mengikuti kebanyakan kecuali persangkaan. Innadzonna, sesungguhnya persangkaan itu, prasangka itu, dugaan itu, layugni, tidak cukup, anil haqi minal haqi syai'an. Jadi menduga-duga itu tidak cukup, tidak bisa jadi dalil untuk mencapai sebuah kebenaran. Kira-kira ini mah. Nah, kalimat kira-kira itu tidak akan sampai layugni, tidak cukup, minal haqi syai'a. Jadi kalimat menduga-duga itu tidak akan sampai pada kebenaran. Sebentar dulu, kira-kira. Ini saya cuma tanya, kira-kira. Nanti dia akan ngasih apa enggak kira-kira. Nah, praduga begitu itu adalah sesuatu yang tidak akan sampai pada kebenaran. Karena kan masih ada 25% antara iya atau tidaknya. Kira-kira itu. Makanya ibadah itu tidak boleh dikira-kira. Ibadah nggak boleh dikira-kira. Harus betul-betul hakul yakin ibadah itu. La yugni minal haqi syai'a. Prasangka itu tidak cukup untuk bisa sampai pada kebenaran. Jadi nggak boleh menduga-duga dalam ibadah itu. Nggak boleh menduga-duga. Ya, karena kebenaran itu harus sesuai dengan kenyataan. Harus sesuai dengan kenyataan. Nah, nggak boleh menduga-duga. Kemudian Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, istanibu, jauhilah oleh kalian, kathiron, kebanyakan, minadh-dhanni, dari prasangka, inna ba'dadh-dhanni ithmun, jauhilah prasangka, sesungguhnya kebanyakan dari persangkaan itu adalah dosa. Jadi ada persangkaan yang tidak dosa, ada. Tapi kebanyakan persangkaan itu adalah dosa. Contoh misalnya, awas hati-hati, ada orang itu bolak-balik. Orangnya kok mondar-mandir begitu ya? Orangnya kok ngintip-ngintip begitu nih? Ini jam 12 malam lagi. Kayaknya mencurigakan sekali. Nah, persangkaan itu lalu kita putuskan, kayaknya maling deh. Nah, itu persangkaan itu dalam rangka waspada itu tidak apa-apa. Jadi prasangka dalam rangka waspada itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah langsung teriak keluar, maling, maling. Nah, itu tidak boleh. Kalau sudah teriak maling, maling, itu mah sudah menghukumi orang yang belum tentu dia adalah maling. Ibu tahu, lihat di berita viral, ada bapak-bapak 6 atau sampai 7 orang naik mobil, kemudian masuk ke satu kampung, lalu diteriaki maling anak. Diteriaki maling anak, culik, culik gitu, diteriaki culik, 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 penculik. Akhirnya itu orang-orang ditangkap keluarga, mobilnya dihancurkan, orang-orangnya dipukuli, orang-orangnya bengep dipukuli. Ternyata salah sasaran, eta teh tukang kiridit sendal. Akhirnya dibawa ke polisi, ternyata salah dugaan, hanas babak belur bengep dipukuli. Pada akhirnya kemudian pihak polisi minta ke yang dipukuli ini damai dengan warga. Maka diberi uang 30 juta sebagai uang kompensasi, dan si orang-orang yang dipukuli ini harus berjanji tidak akan mempolisikan orang yang mukulin gitu. Kalau jadi kita kira-kira kumaha? Sudah bengep, hancur, mobilnya juga benyok, hancur juga, terus dipaksa berdamai, dikasih kompensasi 30 juta. Harga mobil itu untuk dibenerin lebih dari 30 juta. Berdamai apa enggak? Nah, bager, alhamdulillah. Berdamai, Ustaz, ada 30 juta. Ya, meskipun si orang-orangnya nggak mau berdamai, pengen hukum secara adil, katanya gitu. Nah, itu prasangka itu. Jadi kalau hanya waspada, boleh. Tapi kalau sudah teriak, itu mah sudah jadi hakul yakin, nggak boleh. Oleh karena itu, yang boleh itu adalah waspadanya boleh. Hati-hati, awas. Ini mencurigakan ini berbahaya. Kok gelagatnya seperti ini? Karena kita belum yakin ini maling apa bukan, kita lihat dulu. Nah, itu untuk meyakinkan bahwa dia maling apa bukan. Untuk meyakinkan bahwa dia culik apa bukan. Kita tunggu dulu sebentar. Kita lihat dulu, kita periksa dulu. Kita amati saja dulu. Karena ini belum tentu, bisa salah kejadian kayak gitu. Maka disebut dengan
tadi zon itu 75%, belum kebenaran gitu. Tapi kalau ada orang datang ke kita, awas, hati-hati. Orang itu persis dialah yang mencuri ke rumah saya kemarin itu. Sekarang dia ada di rumah kamu. Itu persis dia adalah malingnya. Saya tahu, dilihat di CCTV. Nah, itu mah sudah hakul, yakin 100% benar. Boleh keluar lalu kita teriaki dia maling. Karena jelas bukti mengatakan di CCTV, nah ini nih malingnya, ini banget. Sekarang datang ke rumah kamu gitu. Hakul, yakin. Kita lihat lagi nih, untuk menerapkan kaidah dalam ibadah kita. Hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Muslim. Apabila wajada ahadukum, salah satu di antara kalian mendapati fi batnihi, di dalam perutnya, syai'an teh sesuatu kukurubukan, mungkin sakit, mungkin kembung, ada angin kan balik daginya, karena kalau lagi duduk begini kemudian lagi kembung, si angin mau keluar ke bawah, ya mau keluar dari dubur, karena ketekan jadi ke atas lagi ngulubuk bak gitu kan ya, keluar di luhur wak. Jika kamu mendapati sesuatu di perut, fa askala alaihi akhraja minhu syai'un amla, lalu iskal, syak, ragu ini apakah si sesuatu yang ada di dalam perut ini udah keluar apa belum. Waktu sedang sholat, jadi ibu tuh sedang sholat, lagi sholat gitu, lagi sholat. Lalu pada saat lagi sholat itu tadinya sudah kembung kukurubukan, ya teh, aduh ini teh kurubuk, ragu apakah sudah keluar apa belum, teh. Siapa yang keluar di sana? Kentut. Jadi kentut itu sudah keluar apa belum? Maka kata Rasul, fala yahrujanna minal masjid, jangan dulu batalin sholatnya, hatta yasma sautan, tolong ukurnya sampai pertama dengar suara dat dit dut der. Nah, kalau ada dat dit dut, nah berarti itu jelas batal. Au yajidarihan, atau terdapat wanginya. Hari itu wangi atau bau? Baunya. Jadi kalau lagi sholat, tiba-tiba perut keroncongan, kerebak, pada saat ruku kerebak, takut mah pas lagi sujud, sinnya kaligus jadi roket. kerebak. Nah, jangan dulu batal dari sholat, jangan dulu, sampai ada dua tolak ukur. Apakah mendengar suara, ataukah kita mencium baunya, ayah bau gitu, tatar pinte gitu. Jangan dulu batal. Nah, nanti kita akan bahas berdasarkan dalil kaidah. Atau hadis lain agak mirip, ya kita lihat. Idza syakka, apabila seorang ragu, syak itu kebenarannya berapa persen? Syak berapa? 50-50. Idza syakka ahadukum, apabila ragu salah satu di antara kalian, fi sholatihi, di dalam sholatnya, falam yadri kam sholla salasan am arba'an. Jadi ragu ini, apakah ini T3 atau 4? Fal yatrahi syakka, maka ya dia harus mengabaikan yang dia ragu. Maka pilih, tentukan apakah itu 3 atau 4. Kalau dalam sholat harus diputuskan ketika memang bingung 3 atau 4, ambil paling terkecil. Berarti rakaat ke-3. Ambil yang paling terkecil. Tapi kalau kita makan bala-bala, aduh itu habis 4 atau 8. Yang mana yang diambil? Kalau untuk urusan sholat, ambil yang terkecil. Kalau untuk urusan muamalah, makanan seperti tadi, ulah darmaji. Tahu darmaji? Dahar 5 ngaku hiji. Pada saat lupa makan, aduh ini bala-bala habis dimakan 4 atau 8, ambil yang paling banyak. 8, soalnya bisi kita memang makan segitu gitu. Tapi kalau dalam sholat, 2 atau 3, putuskan yang mana? 2, 3 atau 4, putuskan yang mana? 3. Kalau dalam masalah makanan begitu. Dalam makanan itu harus diambil yang terbanyak gitu. Maka wal yabni ala mastaiqona, harus ditentukan yang kita yakin banget. Tsumma yasjudu sajdatain qabla ayusallim,
baru nanti dikuatkan dengan sujud sahwi sebelum kita salam. Sujud sahwi sebelum salam. Nah, sujud sahwi sebelum salam kalau kita di dalam sholatnya ingat, tapi kalau tidak ingat bisa di luar sholat. PR yang kedua. Nah, hadiah lagi ini ya. Kan PR yang kemarin akan kita bahas hari Sabtu. Nah, berarti 2 hari lagi. Nah, PR yang kedua adalah sebutkan, tuliskan nanti kondisi apa saja yang membuat seseorang sujud sahwi. Sokmunya mangga. Jadi diajar gampang gitu. Jadi nanti PR nate kondisi apa saja yang membuat seseorang harus melakukan sujud sahwi. Ketika apa saja sih harus sujud sahwi itu gitu? Apakah ketika lupa tidur, lupa makan gitu, atau lupa sholat, lupa rakaat? Itu dicari itu. Ketika apa saja kita melakukan sujud sahwi. Kita lihat lagi hadis Nabi yang berikutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seseorang, ya. An Abadi bani Tamimin an ammihi annahu syakka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada seorang yang mengadu kepada Rasulullah bahwa dia merasakan seakan-akan. Nah, seakan-akan itu ya atau tidak? Ustaz itu seakan-akan mirip dengan Jackie Chan. Nah, seakan-akan itu benar atau enggak? Enggak, ya. Lalu dibilang lagi misalkan, ya, di sini ada santri siapa namanya coba? Hamji, Najib. Oh, Najib aja ya. Najib ini seakan-akan Raffi Ahmad. Gitu ya. Atau misalkan siapa yang jadi Nagita Slavina siapa di sini? Seakan-akan itu benar atau tidak? Enggak benar, belum benar. Seakan-akan itu kan hanya sesuatu yang menduga-duga saja, seakan-akan, seolah-olah. Lalu kemudian dia seolah-olah pada saat di dalam sholatnya seolah-olah dia ingin kentut, seakan-akan. Maka apa kata Rasul? Layan fatil, jangan batalkan. Layan fatil, aulayan sharif, jangan batal, aulayan sharif atau jangan berpaling. Hatta yasma'a sautan au yajidarihan, sampai dengar langsung suara kentutnya atau menghirup baunya. Jadi tolong ukurnya gitu, jangan dulu batal. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh. Nah, contoh yang pertama, siapa yang yakin dalam keadaan suci, kemudian dalam keadaan ragu datang hadas, maka ia tetap dalam keadaan suci. Contoh misalkan, ibu sudah wudu jam 10 siang. Wudu jam 10 siang. Lalu kemudian pada saat azan zuhur berkumandang ragu tadi teh batal atau tidak? Batal atau tidak? Pertanyaannya, apakah ibu harus wudu lagi atau tidak usah? Ulangi, siapnya. Santri tengwara jawab ya. Jam 10 siang. Wudu, sudah wudu jam 10 siang teh, sudah wudu. Lantas kemudian adzan zuhur berkumandang, pas mau sholat ragu, ibu teh ragunya apa? Tadi batal atau tidak? Antara jam 10 jam 12 batal tidak? Pertanyaannya, wudu lagi atau tidak usah? Maka menurut kaidah tidak perlu wudu lagi. Nah, pertanyaannya sok dibahas. Ibu jam berapa tadi wudu? Yakin nih tante jam 10 wudu? Yakin. Ari nu raguna apa? Yang ragunya apa? Batal tidak. Itu kan yang ragunya ya. Tadi kata kaidah gimana? Al yaqinu la yuzalu bisyaki. Yakin itu nggak bisa gugur dengan keraguan. Jadi yang yakin yang diambil, yang ragu yang ditinggalkan. Yang yakin yang diambil, ragu ditinggalkan. Yang ragunya yang mana? Yang ragunya batal tidak. Yang batal yang diinikan, yang dihilangkan. Yang yakin yang diambil, nggak usah wudu lagi. Nah, beda ceritanya. Kalau misalkan ibu wudu jam 10, lalu ke air buang hajat jam 11,
Pada saat jam 12 azan zuhur berkumandang, ragu. Aduh, tadi jam 10 wudu. Jam 11 teh buang hajat. Ini nih mau zuhur, saya teh sudah wudu lagi apa belum? Sudah wudu lagi apa belum? Pertanyaannya, harus wudu lagi atau jangan? Kenapa? Kenapa? Yang yakinnya yang mana? Yang yakinnya ya BAB. Jam berapa? Jam 11. Yang ragunya yang mana? Sudah wudu lagi apa belum? Sudah wudu lagi apa belum? Gitu, Bu. Difahami? Paham, Bu? Siap. Maka ambil yakinnya, buang ragunya. Tadi ada dua contoh, sangat jelas dua contoh tadi. Contoh pertama, sudah wudu jam 10. Yang diragukannya, batal belum? Batal belum? Hilangkan ragunya, ambil yang yakinnya. Tapi contoh yang kedua, memang sudah wudu jam 10, tapi buang air kecil jam 11. Ragunya sudah wudu lagi apa belum? Sudah wudu lagi apa belum? Maka dihempaskan ragunya, belum wudu, karena tadi sudah kencing, gitu. Siap, difahami ya? Nanti nih banyak pertanyaan. Ada hadiah nanti insya Allah. Minimal pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut. Ini sama contoh yang kedua, mirip seperti yang tadi. Kita masuk contoh ketiga. Barang siapa, oh ini jangan bisi pusing, nu imah urusan santri imah. Ulah nu pipusingan. Seseorang membeli air dan mengklaim setelah itu bahwa air tersebut najis. Lalu si penjual mengingkarinya. Misalkan, di punten Mang Agus yabinya, mana aya ibi? Ibi Mang Agus aya? Aya, alhamdulillah mohon. Mang Agus, kata barudak Mang Agus aku amin, cenah kitu. Mang Agus jual air, datang ke sini. Pas dilihat di air, lalu dibilang, kayaknya ada najis ini. Nah, kayaknya ada najis. Kayaknya ada najis. Kayaknya itu benar atau prasangka? Prasangka. Kayaknya ada najis deh. Kayaknya ada najis deh. Dari mana tahunya? Ya beda we perasaan. Jadi beda we da perasaan anak beda. Ima cigana bernajis. Lalu kemudian kita datang ke Mang Agus. Mang Agus, aya najisannya, iya teh cai teh. Lalu Mang Agus mengatakan enggak, bersih ini. Maka berdasarkan kaidah, yang harus dimenangkan itu adalah yang menjual airnya. Kenapa? Karena yang menjual air hakul yakin si air itu diambil dalam keadaan bersih, tidak tercampur dengan najis. Adapun kita kan hanya menduga-duga, kayaknya ada najis deh, kayaknya itu tidak bisa diambil jadi hukum. Cigah nama ku najis, kena najis, itu nggak bisa diambil hukum. Maka kata yang jual air enggak, bersih, aman. Maka yang dimenangkan adalah orang yang mengatakan yang pertama nurunin air, masukin air ke dalam galon, gitu. Karena yang ragu yang dibuang, yang ragu yang dibuang. Kita contoh lagi. Misalkan, jika seseorang bepergian jauh ke satu negeri dan tidak lagi didengar kabarnya dalam jangka waktu lama, lalu muncul keraguan apakah masih hidup atau tidak. Contoh, seorang perempuan, suaminya bilang ke istrinya, "Mah, papa mau pergi dulu ya." Kemana? Mau pergi ke luar negeri atau keluar kota? Pergi keluar kota atau pergi ke luar negeri. Misalkan Bang Toyib nama nanti. Bang Toyib bilang ke istrinya, "Mah, saya mau pergi dulu ya ke luar negeri." Berapa lama keluar negerinya? Nggak lama, cuma seminggu saja. Cuman seminggu saja. Ternyata Bang Toyib ini pergi 1 minggu, setelah 1 minggu tidak ada kabar. 2 minggu tidak ada kabar. 3 minggu tidak ada kabar. 4 minggu tidak ada kabar. Bahkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tidak ada kabar. 4 tahun tidak ada kabar. Bang Toyib mah 3 tahun. 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Nah ini mah lebih tibang Toyib gitu tak. Tidak ada kabar. Ini mah tidak ada kabar. Pertanyaannya, apakah boleh harta yang ditinggal suami itu dibagi-bagi waris karena nggak pulang-pulang? Itu udah 4 tahun nggak pulang-pulang. Satu itu. Yang kedua, apakah boleh ibu menikah lagi, memutuskan menikah?
Karena si suami teu datang-datang ini teh. Ibu digantung 4 tahun tanpa kabar, 4 tahun. Boleh menikah lagi atau tidak? Boleh. Aduh. Nah, ini hukumnya di sini, dibahas teh dina kaidah ini. Aduh. Nah, gini dulu. Jadi, kaidahnya adalah al yakinu la yuzalu bisyaki. Saat si laki-laki itu pergi, dia dalam kondisi hidup atau mati? Hidup. Ulangi. Saat si laki-laki itu pergi, dalam kondisi hidup atau mati? Oke. Hidupnya itu yakin hidup atau dia agak apa itu namanya? Ya antara hidup dan mati. Yakin hidup lah, Ustaz kan memang betul berangkat. Hidup, yakinnya adalah hidup. Yang ragunya yang mana? Hidup atau mati? Mati atau tidak, gitu kan? Mati atau tidak? Yang ragunya adalah mati atau tidak. Mati atau tidak, itu yang ragunya. Tapi yang yakinnya adalah dah waktu itu berangkat mah hidup. Maka kata para ulama, harus dipastikan betul-betul secara kaidah bahwa hukumnya dia masih hidup. Kecuali ada bukti berikutnya. Contoh seperti kasusnya Eril Ridwan Kamil. Maka pada saat berenang itu terbawa arus masih hidup, maka harus dihukumi masih hidup meskipun belum ketemu. Tapi jika sudah dalam kondisi ketemu jasad, maka hakul yakin bahwa dia sudah meninggal dunia. Nah, kasus seorang suami yang pergi tanpa kabar, maka keluarga dan istri pertama tidak boleh membagi-bagi harta suami. Karena dianggap anggap sudah mawat we lah pokoknya mah. Anggap mati we pokoknya mah atuh balik-balik atau bohongan ka dieu. Tidak boleh itu, tidak boleh. Atau yang kedua, istri bilang, "Oh, udah 4 tahun abdi oge, nih abdi teh makani sabaraha orang masih mantan datangnya. Da ieu kumaha atuh can aya keputusan." Jadi nggak bisa kawin lagi. Maka nggak boleh memutuskan sendiri dan mengatakan, udahlah pokoknya mah nikah lagi saja, nggak boleh. Karena kita menghukumi, udah mati atau dianggap mati. Tidak boleh seperti itu. Maka, kalau nanti suami tiba-tiba tahun kelima datang, maka dia adalah pemilik harta yang ada di rumah tersebut. Ya karena kan memang usahana si suami. Yang kedua, ibu tetap sebagai istri sahna eta suami. Gitu. Di Indonesia, bisi kieu kasusna teh. Ari laki-laki keluar kota, laki-laki keluar negeri tanpa izin ibu boleh nikah lagi di sana. Gitu enak ibunya. Enak tuh ya Ustaz. Dia abdi hulang jentul mikiran. Nungguan itu enak wae nikah deui. Kan tidak perlu ada izin. Ari ibu kumaha di dia tidak ada solusi. Maka ulama di Indonesia ijtihad. Apa ijtihadnya teh? Ada sigot taklik. Ibu kan kalau seorang laki-laki sudah ijab qabul nikah, sok dibacakan ayat sigot ta'liq. Saya sebagai seorang suami yang sah dari istri yang bernama Fulanah binti Fulan mengatakan bahwa jika tadinya lagu nantinya jika saya 6 bulan berturut-turut, 3 bulan atau 6 bulan berturut-turut, nah gitu, meninggalkan istri, kemudian tidak menafkahi lahir dan batin, atau melakukan tindak kekerasan KDRT, lalu istri datang ke kantor urusan agama, memberi uang sebesar, misalkan tulisanana 50.000 rupiah, maka jatuh talak 1 saya terhadap istri. Eta teh sigot ta'liq. Jadi sigot ta'liq itu yang tolib ini harus tahu nih. Sigot ta'liq itu adalah akad cerai yang digantung. Jadi canggih acan kamu teh karek oge sah nikah, sudah kamu akad cerai eta teh. Sigot ta'liq teh begitu. Maka para ulama sebenarnya tidak menganjurkan membaca itu. Jadi nanti kalau kamu nikah, bilang ke KUA itu, ini dibaca sigot ta'liqnya. Enggak Pak. Saya enggak perlu baca. Dan mau niat cerai istri gitu. Saya tidak berniat menceraikan istri, jadi enggak perlu dibaca. Atau kita minta misalkan, ya udah ini biarinnya saya sendiri yang baca nanti di hadapan istri. Nggak perlu di hadapan umum semua. Karena sigot ta'liq adalah akad cerai yang digantung. Akad cerai yang
gantung. Nah, eta teh solusi teh bisi kieu tah, bisi kalabur gitu. Kan ibu teh jadi bingung. Leheung lamun misalkan hilang tanpa kabar teh hanya beberapa minggu atau hanya beberapa bulan, kumaha kalau bertahun-tahun? Ibu digantung tidak jelas. Tapi kalau ada akad sigot ta'liq, amannya apa? Ya kalau tidak bertanggung jawab, tidak datang, tidak pulang, ibu karena misalkan pengen butuh kejelasan, ya tinggal datang kan itu ke KUA. KUA, saya ini serahkan uang 50.000 ya sesuai dengan sigot ta'liq karena suami saya ini tanpa kabar. Ini suami saya tidak ada ini, nggak jelas juntrungannya. Sudah 4 tahun ini, maka diterima oleh KUA uang tersebut sah, jatuh talak 1 dari suami kena. Maka ibu punya status harus nunggu masa iddah dulu. Ya, masa iddah dulu 4 bulan nunggu, baru kalau mau menikah silahkan. Gitu tak? Baru geker nikah. Lagi nikah imanya resepsi datang suami pulang. Iya. Lalu sang suami mengatakan, kamu istri sah saya, kamu istri sah saya. Maka di mata hukum istri sudah menang. Kenapa alasannya? Karena istri sudah datang ke kantor urusan agama, mengeluarkan tadi uang sekian rupiah sesuai sigot ta'liq, itu adalah sudah jatuh akad cerai yang pertama. Gitu, ya kaham hubungan sah atau balik-balik. Gitu, kenapa nggak pulang-pulang? Nah gitu, jadi jangan dulu menentukan kayak udah meninggal, menikah nggak bisa, harus jelas dulu. Nah di Indonesia para ulama teh ijtihad gitu, ijtihadna teh sigot ta'liq. Sigot ta'liq teh akad cerai yang digantung. Akad cerai yang digantung. Kalau misalkan laki-laki maaf dalam tanda kutip ibarat bener jelas laki gitu ya, kudu baca hukumnya jadi wajib. Kalau laki-lakinya tukang main, laki-laki nate yang agak diragukan gitu ya, bisa tidak setia, itu bacaannya jadi wajib. Tapi bagi yang soleh-soleh ulah baca eta. Kamu harus punya pendirian dan keyakinan, dan saya nikah untuk menikah, untuk ibadah, bukan untuk menceraikannya lagi gitu. Tapi kalau misalkan seperti tadi tuh, ima sok leungit, hati-hati ya. Orang itu suka hilang misalkan, ujug-ujug hilang tidak ada. Nah, ima kudu baca sigot ta'liq gitu. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Jika seorang yakin di pakaiannya terdapat najis, namun tidak diketahui manakah tempatnya, maka dalam rangka kehati-hatian ia menggosok seluruh bagian dari pakaiannya. Karena keraguan tidak bisa menghilangkan yang yakin. Lagi jalan, pas lagi jalan di pasar, tiba-tiba ada tuh orang lagi sedot WC, ya di lantai 2 misalkan. Si airnya ngecelatek, keciprat, alah kerasa ieu teh. Tapi nggak tahu di bagian sebelah mana. Yakin nama kena najis, tapi nggak tahu bagian sebelah mana. Ragu titik-titiknya. Maka keyakinan harus al-yakinu la yuzalu bisyaki. Yakin nggak bisa gugur dengan keraguan. Maka yakin ada najis, maka bagian yang dicuci harus semuanya. Karena ragu kalau menentukan titik itu gitu. Emang Ustaz bisa kok sebagian? Ya kalau jelas bagian najis sama bisa, yang najisnya aja yang dicuci bisa. Kalau kaki misalnya, maaf, ini celana panjang, kena najisnya bagian ujungnya, ya bisa, paling ujungnya aja dicuci, nggak apa-apa, bisa. Karena tahu bagiannya, tapi kalau tidak tahu bagian najisnya di mana, ya semuanya aja untuk menghilangkan keraguan itu, gitu. Baik, sedikit lagi. Nah, tidak wajib bagi pembeli menanyakan kepada penjual mengenai barang dagangannya, apakah barang tersebut miliknya atau bukan, atau barang tersebut barang curian atau bukan. Kita datang misalkan ke pasar Senennya, santri datang ke pasar Senen cek Ustaz Argi kudu jelas yakin halalna. Lalu ditanya kasih Mang Cilor, Mang Cilor yakin tuh itu halal? Yakin nggak itu halal? Mang, mana sertifikat MUI nak keluarkan? Minta sertifikat MUI ke tukang cilor. Maka ini tidak perlu ditanyakan. Kenapa? Karena kata Ibnu Taimiyah mengatakan wal aslu fima biadil muslim ayyakuna milkan lahu. Hukum asal segala sesuatu di tangan seorang muslim adalah miliknya. Hukum asal. Nah, jadi ibaratnya gini nih, ada orang mau ngasih ke kita uang. Aduh, ragu itunya halal henteu. Nggak perlu ditanya, itu halal uang teh, nggak perlu. Kecuali jelas orangnya adalah memang seorang pencuri.
Kalau orangnya jelas salah pencuri baru ditanya. Tapi kalau misalkannya nanti di sini ada yang tiba-tiba ngasih uang, yang nggak perlu ditanya itu halal, bukan barang curian kan? Uangnya bukan orang nyuri kan? Jangan, nggak perlu ditanya. Kenapa? Karena pada dasarnya fima biadil muslim ayyakuna milkan lahu, eta teh milikna. Nah, ini kaidahnya seperti itu. Nah, ya. Besok kita akan lanjutkan dengan kaidah-kaidah turunan dari kaidah ini. Demikian akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.